Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syarfuddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullahu taala, Kitabut Taharah. Wa hiya irtifa'ul hadasi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Al-miyahu thalathah. Tahurun la yarfa'ul hadasa wa la yuzilun najasa tahurun la yarfa'ul hadasa wa la yuzilun najasa tari'a ghairuhu wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qita'i kafurin aw duhnin aw bimilhin ma'iyyin aw sukhina bi najisin kurih wa in taghayyara bi maktihi aw bima yashukku sawnul ma'i anhu min nabitin fihi wa waraqi syajarin aw bi mujawarati maitatin aw sukhina bisyamsi aw bi tahirin lam yukrah. Wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jum'atin wa ghuslatin thaniyatin wa thalithatin kurih. Wa in balagha kullataini wa huwa al-katsiru wa huma 500 ritlin iraqiyyin taqriban fa khalatatuhu najasatun ghairu bauli adamiyyin aw adaratuhu al-ma'i'atu falam tughayyirhu aw khalatahu al-bawlu aw al-'adiratu wa yashukku nazhuhu kama masani'i tariqi makkata fatahurun wa la yarfa'u hadatsa rajulin tahurun yasirun khalat bihi imra'atun li taharatin kamilatin an hadatsin wa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabkhin aw saqitin fihi aw rufi'a bi qalilihi hadathun aw humisa fihi yadu qa'imin min naumi laylin naqidin liwudu'in aw kana akhira ghuslatin zalatin najasatu biha fatahirun wan najisu ma taghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasirun aw infasala an mahalli najasatin qabla zawaliha fa in udifa ilal ma'in najisi tahurun katsirun ghairu turabin wa nahwihi aw zala taghayyurun najisil katsiri bi nafsihi aw nuziha minhu fa baqiya ba'dahu katsirun aw nuziha ada minhunya فبقي بعده كثير غير متغير طهورا وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. Nah, kitab at-taharah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi kitab at-taharah. Kitab masdar dari kataba. Kataba kitaban, kitab wa kitabatan. Dan kata al-katab makna asalnya adalah al-jama'. Karena itu pasukan kecil yang terbentuk dari pasukan besar disebut katibah. Dikatakan kitab dari kata al-jama' karena dia mengumpulkan dan menyatukan berbagai kalimat, berbagai bab, berbagai fasal. Itu dikatakan kitab. Tahara cara bahasa an-nazaha wan-nadhafa anil akdar.
النزاهة والنظافة عن الأقدار. Bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Kotoran yang dimaksud, akdar yang dimaksud, akdar hissi maupun ma'nawiyah. Kotoran secara hissi, secara lahir, pada badan, ataupun ma'nawi, secara batin. Karena itu tahara dari sisi bahasa digunakan oleh ulama dengan dua makna. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Tahara ma'nawiyah adalah tahara dari kesyirikan, tahara dari bid'ah, dari dosa, dari penyakit-penyakit hati. Nah, demikian pula dari kesyirikan. Nah, itu syirik dianggap najis. Innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu najis. Orang yang bertahara dengan tahara hissiyah sebutkan di dalam Al-Quran, innahum unasun yatatahharun. Pensifatan tentang Nabi Lut alaihi salam dan pengikutnya. Innahum unasun yatatahharun. Karena beliau berbersih dari dosa. Itu dalam perbuatan yang dilakukan oleh kaum. Ini tahara ma'nawiyah. Tahara yang kedua, tahara hissiyah. Menggunakan sesuatu yang mensucikan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang disebut dengan tahara hissiyah. Pembahasan tahara di kalangan al-fuqaha dimaksudkan adalah tahara hissiyah. Adapun tahara ma'nawiyah itu pembahasannya kebanyakannya di buku-buku akidah, zuhud, akhlak yang semisal dengannya. Itu definisi tahara secara bahasa. Secara istilah, penulis rahimahullah memberikan definisi di sini. Kata beliau, wahiyya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Wahiyya irtifa'ul hadath. Tahara dalam mengangkat hadath. Nah, tahara adalah mengangkat hadath. Wa ma fi ma'na, dan apa yang semakna dengan pengangkatan hadath itu. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Ya. Baik. Ini definisi yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syarquddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullah ta'ala, Kitabut Taharah. Wa hiya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Al-miyahu salasah. Tahurun la yarfa'ul hadatha wa la yuzilun najasa tahurun la yarfa'ul hadatha wa la yuzilun najasa tari'a ghairuhu wa huwa al-baqi ala khilqatihi fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qita'i kafurin aw duhnin aw bimilhin ma'iyyin aw sukhrina bi najisin kurih wa in taghayyara bi maksihi aw bima yashukku sawnul ma'i anhu min nabitin fihi wa waraqi syajarin aw bi mujawarati maitatin aw sukhrina bisyamsi aw bi tahirin lam yukrah wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin ka tajdidi wudu'in wa ghusli jum'atin wa ghuslatin thaniyatin wa thalithatin kurih.
wa in balagha qullataini wa huwa al-katsiru wa huma 500 ritlin iraqiyyin taqriban fa khalatatuhu najasatun ghairu bauli adamiyyin aw adaratuhu al-ma'i'atu falam tughayyirhu aw khalatahu al-bawlu aw al-adiratu wa yashukku nazhuhu kama masani'i tariqi makkata fatahurun wala yarfa'u hadatsa rajulin tahurun yasirun khalat bihi imra'atun li taharatin kamilatin an hadatsin wa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabkhin aw saqitin fihi aw rufi'a bi qalilihi hadathun aw humisa fihi yadu qa'imin min naumi laylin naqidin liwudu'in aw kana akhira ghuslatin zalatin najasatu biha fatahirun wan najisu ma taghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasirun aw yanfasala an mahalli najasatin qabla zawaliha fa in udifa ilal ma'in najisi tahurun katsirun ghairu turabin wa nahwihi aw zala taghayyurun najisil katsiri bi nafsihi aw nuziha minhu fa baqiya ba'dahu katsirun aw nuziha ada minhunya فبقي بعده كثير غير متغير طهورا وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. Nah, kitab at-taharah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi kitab at-taharah. Kitab masdar dari kataba. Kataba kitaban, kitab wa kitabatan. Dan kata al-katab makna asalnya adalah al-jama'. Karena itu pasukan kecil yang terbentuk dari pasukan besar disebut katibah. Dikatakan kitab dan kata al-jama' karena dia mengumpulkan dan menyatukan berbagai kalimat, berbagai bab, berbagai fasal. Itu dikatakan kitab. Tahara cara bahasa an-nazaha wan-nadhafa anil akdar. النزاهة والنظافة عن الأقدار. bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Kotoran yang dimaksud, akdar yang dimaksud, akdar hissi maupun ma'nawiyah. Kotoran secara hissi, secara lahir, ada badan, ataupun maknawi, secara batin. Karena itu tahara dari sisi bahasa digunakan oleh ulama dengan 2 makna. Ada tahara maknawiyah dan ada tahara hissiyah. Tahara maknawiyah adalah tahara dari kesyirikan, tahara dari bid'ah, dari dosa, dari penyakit-penyakit hati. Nah,
Demikian pula dari kesyirikan. Nah, itu syirik dianggap najis. Innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu najis. Orang yang bertahara dengan tahara hissiyah sebutkan di dalam Al-Quran, innahum unasun yatatahharun. Pensifatan tentang Nabi Lut alaihi salam dan pengikutnya. Innahum unasun yatatahharun. Karena beliau berbersih dari dosa. Jada itu dalam perbuatan yang dilakukan oleh kaum. Ini tahara ma'nawiyah. Tahara yang kedua, tahara hissiyah. Menggunakan sesuatu yang mensucikan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang disebut dengan tahara hissiyah. Pembahasan tahara di kalangan al-fuqaha dimaksudkan adalah tahara hissiyah. Adapun tahara ma'nawiyah itu pembahasannya kebanyakannya di buku-buku akidah, zuhud, akhlak yang semisal dengannya. Itu definisi tahara secara bahasa. Secara istilah, penulis rahimahullah memberikan definisi di sini. Kata beliau, wahiyya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Wahiyya irtifa'ul hadath. Tahara dalam mengangkat hadath. Nah, tahara adalah mengangkat hadath. Wa ma fi ma'na. Dan apa yang semakna dengan pengangkatan hadath itu. Wa zawalul khabath. Dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Ya. Baik. Ini definisi yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Pembahasan yang kedua, syarah dari definisi yang disebut oleh penulis. Penjelasannya. Apa makna irtifa'ul hadath? Iya. Irtifa' artinya mengangkat, menghilangkan. Al-hadath itu adalah sifat yang ada pada badan yang menahan seseorang, tidak membolehkannya untuk melakukan salat dan semisal dengannya. Nah, contohnya ketika seorang buang air kecil, lalu istinja. Ya. Setelah membuang air kecil, ini dia terkena hadas namanya. Sifat padanya. Dan ketika pada saat buang air kecil dan berhadas, belum berwudu, dia tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat. Ini disebut dengan hadas. Begitu dia berwudu, barulah dibolehkan dia sholat. Nabi SAW bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Muttafaqun alaih dari hadits siapa? Dari hadits Abu Hurairah. Ya.
Baik. Ini makna irtifa'ul hadath. Mengangkat hadath. Wa ma fi makna. Dan apa yang semakna dengannya. Maknahu. Punya di sini kembali ke mana? Kembali kepada hadath. Atau kembali kepada irtifa'. Ya, jawabannya yang dihilangkan dengan taharah itu cuma dua. Kalau bukan hadath, berarti dia najis. Kan begitu. Hadath atau najis. Hadath sudah disebut. Khabath, najis akan disebut. Berarti yang semakna dengannya di sini bukan semakna dengan hadath. Tapi yang semakna dengan irtifa'. Irtifa'ul hadath wa ma fi ma'na. Mengangkat hadath. Dan apa yang semakna dengan pengangkatan hadath. Nah. Apa yang semakna dengan pengangkatan hadath. Iya. Jadi di dalamnya tidak ada mengangkat hadath. Tetapi ada makna. Semakna dengan pengangkatan hadath tersebut. Contoh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-lail atau min an-nawm, fala yaghmis yadahu hatta yaghsilahu 3 marrat." Hatta yaghsilaha 3 marrat. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tidur, bangun dari tidur, jangan dia celupkan tangannya sampai dia mencucinya 3 kali. Sekarang mencuci tangan sebelum dimasukkan ke bejana ini dianggap taharah. Kenapa? Dianggap taharah karena dia semakna dengan pengangkatan. Kalau dia cuci tangannya saja, dianggap berwudu atau tidak? Belum dianggap berwudu. Tapi begitu dia cuci tangannya sebelum dimasukkan di bejana, ini sudah dianggap apa? Dianggap semakna dengan pengangkatan hadath. Karena itu disebut tahar. Disebut tahar. Iya. Mencuci mayit. Memandikan mayit. Ini semakna dengan pengangkatan hadath. Sebab si mayit, kematiannya tidak hilang walaupun dia dicuci. Jelas ya? Walaupun dia dicuci. Maka ini dikatakan semakna dengan pengangkatan hadath. Semakna dengan pengangkatan hadath. Baik. Contoh yang lain. Seorang yang memiliki penyakit salasul baul. Kencingnya tidak bisa ditahan. Ini hukum bagi orang yang memiliki salasul baul. Begitu dia mau sholat, dia bersuci. Setelah dia sholat, kalau keluar air kencingnya, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Baik. Sekarang wuduknya sekarang, padahal kencing masih keluar. Ini dari sisi hukum dianggap berwudu atau tidak? Kalau dianggap mengangkat hadas atau tidak? Jawabannya tidak mengangkat hadas. Hadasnya ada. Tetapi dia semakna dengan mengangkat. Semakna dengan apa? Mengangkat. Iya. Jadi ini mana irtifa'ul hadas. Wama fi makna. Kalimat wama fi makna. Apa yang semakna dengannya. Jadi kalimat yang semakna dengannya ini kadang dia mengangkat hadas dan kadang tidak mengangkat hadas. Dan semakna. Tapi dia semakna dengan mengangkat itu. Semakna. Iya. Baik.
Kemudian kata penulis rahimahullah, wa zawalul khabath, dan menghilangkan khabath. Khabath maksudnya apa di sini? An-najasa, menghilangkan najis. Iya, menghilangkan najis. Dan najis itu ada dua macam. Sebagaimana yang akan datang bab khusus penjelasan tentang najis ini. Tapi tidak ada masalah kita terangkan di sini. Bahwa najis terbagi dua. Ada najasa ainiyah dan ada najasa hukmiyah. Najasa ainiyah contohnya seperti najisnya anjing, najisnya babi. Ya. Kotoran manusia. Ini najasa ainiyah. Ya, anjing itu dicuci bagaimanapun tidak bisa suci. Tetap saja dia namanya anjing, najis. Babi itu, ya walaupun dimandi 10 kali dalam sehari, tetap saja dia najis. Dia terangkat. Ini najasa ainiyah, tidak bisa disucikan. Najasa yang kedua, najasa apa? Hukmiyah. Najasa hukmiyah berkaitan dengan hukum. Yaitu suatu tempat yang suci dijatuhi oleh najis. Nah, ini yang bisa disucikan. Ini yang bisa disucikan. Seperti baju yang terkena kencing. Ya, tangan yang terkena kotoran. Maka ini bisa disucikan. Dicuci tangan itu, dicuci baju itu sampai hilang najisnya. Sampai hilang najisnya. Jadi ini najasa terbagi dua. Nah. Dan menghilangkan najis yang sifatnya najasa hukmiyah, ini dihilangkan dari 3 hal. Dihilangkan dari pakaian, dihilangkan dari badan, dan dihilangkan dari tempat. Bumi atau tanah. Dihilangkan dari pakaian. Nah, telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Asma, Nabi SAW memerintah untuk membersihkan darah haid yang menimpa baju. Kata beliau, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tusalli fi. Dia mengeruknya lalu digosok pakai air, kemudian dia salat di situ menggunakannya. Kadang-kadang najasa itu dibersihkan dari badan. Kalau dia melekat di badan. Karena itu ada syariat istinja, syariat istijmar. Dan Nabi SAW ketika beliau salat dan salah satu dari sepatu beliau ada najis, beliau melepaskannya dalam salat. Atau ini dalil masuk ke dalil ini ya. Menghilangkan kotoran dari pakaian. Sebab sepatu sama dengan pakaian. Kalau badan, dalilnya istinja, istijmar. Seorang ketika buang hajat, beristinja, beristijmar. Menunjukkan harusan berbersih dari najis pada badan. Demikian pula dari tempat. Ya. Karena di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Anas tentang Arabi yang kencing di masjid, Nabi SAW memerintah untuk menuangkan setimba air bekas kencing tersebut.
Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in fa uhriqa alaihi. Nabi memerintah untuk didatangkan satu timba besar berisi air, lalu dituangkan terhadapnya. Iya. Jadi ini dari taharah, berbersih dari najis. Wa zawalul khabath. Kalau begitu bisa disimpulkan bahwa taharah di pembahasan fuqaha itu dua macam. Ada taharah dari hadas dan ada taharah dari apa? Dari najis. Taharah dari hadas dan taharah dari najis. Dua hal. Iya. Dua hal. Kemudian pembahasan yang ketiga. Berkaitan dengan kenapa penulis memulai dengan kitab taharah. Ya. Dimulai dengan kitab taharah karena rukun Islam yang terpenting setelah kalimat syahadatain adalah apa? Adalah salat. Iya. Adalah salat. Dan salat itu tidak diterima kecuali dengan apa? Kecuali dengan taharah. Kecuali dengan taharah. Maka begitu rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat pembahasannya di buku-buku akidah, buku-buku yang berkaitan dengan tauhid. Maka pembahasan yang berkaitan dengan fikih, salat, zakat, puasa, haji, muamalat itu pembahasannya di buku fikih. Rukun yang paling penting adalah salat. Iya. Karena itu para fuqaha memulai pembahasan ibadah sebelum pembahasan muamalah. Sebab ibadah lebih didahulukan. Dan di pembahasan ibadah didahulukan pembahasan apa? Pembahasan salat. Sebab dia adalah rukun Islam yang kedua. Karena salat itu tidak syah kecuali dengan taharah, maka harus dibahas dulu pembahasan taharah sebelumnya. Dibahas juga pembahasan taharah sebelumnya. Karena itu para fuqaha memulai kitab-kitab mereka dengan pembahasan taharah. Iya. Baik. Jadi kalau sudah dimaklumi bahwa taharah berkaitan dengan taharah dari hadas dan taharah dari najis, dan juga dimaklumi apa sebab kenapa banyakkan al-musannifin penulis di bidang fikih, apakah fikih mazahib maupun fikih hadis, kebanyakan mereka memulai dengan kitab at-taharah. Itu sebabnya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang tidak memulai dengan pembahasan taharah. Seperti Al-Imam Malik di Kitabul Muwatta, beliau memulai dengan pembahasan waktu salat. Pembahasan waktu salat. Ya. Tapi yang kita terangkan tadi adalah hal yang merupakan kebanyakan perkara yang dijalani oleh al-fuqaha, oleh para ulama ahli fikih. Nah, baik, mungkin saya tambah pembahasan yang keempat tentang dalil kewajiban bertaharah. Kewajiban bertaharah diterangkan kewajibannya di dalam Al-Quran. Nah, antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah muka-muka kalian
tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan kalau kalian junub, maka bertaharalah. Sebutkan wudu, sebutkan mandi junub. Kemudian disebutkan kalau di kondisi tidak ada air. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalian sakit, tidak mampu menggunakan air. Atau di atas perjalanan dan tidak ada air. Atau dia datang dari WC dan tidak menemukan air, tidak menemukan di sini, adalah dia tidak sanggup menggunakan air. Karena air itu tidak ada sama sekali atau karena dia tidak mungkin menggunakannya. Maka diperintah untuk bertayamum, fatayammamu. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan kewajiban tahara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Di atas salah satu penafsiran disucikan dari najis. Disucikan dari najis. Adapun dari hadis, telah saya bacakan tadi hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berwudu, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadat yang dimaksud di sini dalam hadits Abu Hurairah, hadat apa? Hadat besar atau kecil? Hadat kecil. Karena untuk mengangkatnya cukup dengan apa? Berwudu saja. Ada dalil yang lebih umum daripada hadits Abu Hurairah. Yaitu hadits Abu Hurairah, hadits Ibnu Umar riwayat Muslim. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuqbalu salatun bighairi tahur." Atau bighairi tuhur. Tidak diterima salat itu tanpa bertaharah. Nah, ini lebih luas cakupannya sebab taharah di sini diglobalkan taharah apa? Maka masuk di dalamnya taharah dari hadas dan taharah dari najis. Iya. Dan sepakat para ulama tidak ada silam pendapat tentang kewajiban bertaharah untuk salat. Dan ini berlaku untuk seluruh salat. Kecuali pendapat syadz dinukil dari Asy-Sya'bi dan selainnya bahwa dibolehkan seseorang itu salat jenazah tanpa taharah. Tapi ini adalah pendapat yang dianggap salah oleh seluruh ulama yang lainnya. Baik, jadi ini 4 pembahasan berkaitan dengan kitab taharah. Kemudian penulis masuk menjelaskan pembahasan tentang al-miyah, tentang air. Karena itu beliau berkata al-miyahu salasa, air itu ada 3. Nah, tatkala tahara itu pembahasannya ada 2, ada tahara dari hadas dan ada tahara dari najis. Jadi yang diangkat di dalam tahara ada 2, ada najis dan ada hadas. Dan cara mengangkatnya, hal yang dipakai untuk mengangkat hadas dan najis ini ada 2 hal yang dipakai. Ada air dan ada apa? Tanah, turab. Ada ma dan ada turab. Iya. Jadi ada tahara menggunakan air dan ada tahara menggunakan apa? Menggunakan tanah. Ya, dan yang mendominasi adalah tahara menggunakan air. Karena wudu pakai air, mandi pakai apa? Pakai air. Mandi junub pakai air. Kalau tidak ada air, barulah menggunakan apa? Menggunakan tanah. Karena memang asal pembahasan yang dipakai adalah air,
Maka penulis di sini di pembahasan taharah memulai dengan pembahasan air. Beliau katakan al-miyahu salasah. Dan di dalam pembahasan seputar air ini banyak masail dan poin-poin pembahasan yang disebut oleh penulis rahimahullah. Iya. Ada puluhan poin di sini. Saya akan uraikan satu persatu dari uraian penulis. Nah, penulis berkata al-miyahu salasah. Air ada 3. Pembahasan yang pertama definisi al-miyah. Definisi al-miyah. Al-miyah itu jamak dari ma'un. Dan ma itu sendiri asal katanya dari kata mauhun pakai waw. Mim waw ha. Iya. Jelas ya? Kemudian dari proses saraf berubahlah menjadi ma'un pakai hamzah. Karena asalnya dari mauhun, maka begitu dijamak kalimat ma tanpa huruf asalnya. Ya, jamaknya ma'un adalah apa? Miyahun. Jamaknya adalah miyahun tanpa haknya. Karena memang asal dari ma, di mufradnya adalah mauhun. Jelas ya? Adalah mauhun. Baik. Sini penulis mengatakan al-miyah. Dijamak airnya. Ya, sebenarnya air itu cuma satu. Hanya saja beliau jamak di sini karena air itu berbeda-beda hukumnya. Beraneka ragam dari sisi hukum fikih. Karena itu dijamak oleh penulis rahimahullah. Kata beliau al-miyahu salah satu. Miyah ada 3. Iya. Miyah ada berapa? Ada 3. Dan ini di pembagian kebanyakan fuqaha Hanabilah. Walaupun di antara mereka ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 2. Di sini penulis tampak ya bahwa beliau membagi air itu menjadi 3. Ada namanya tahur, ada ma' tahur, ada ma' tahir, ada ma' najis. Iya. Ada ma' tahur, ada ma' tahir, dan ada ma' apa? Ma' najis. Baik. Ini sudah masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembagian air. Penulis membagi air menjadi berapa? Menjadi 3. Ma' tahur, ma' tahir, dan najis. Ya. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari madhab Imam Ahmad adalah pembagian air menjadi 2 saja. Tahur dan najis saja. Tahur dan najis. Kalau dia tidak tahur, berarti dia najis. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama kita di masa ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya dari para ulama kita menguatkan terbagi 2 saja. Dan bagi mereka yang membaginya menjadi 3, mereka katakan kenapa dibagi 2? Karena tidak ada dalil yang mengatakan dibagi 3. Adapun ma' tahir dalam istilah, dia kalau sudah bercampur dengan benda suci, apabila benda suci mendominasi, maka ini dikatakan tahir. Tapi gairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Iya. Hakikatnya bagi para ulama yang berpendapat air cuma 2, mereka katakan ini air bukan air lagi namanya.
keluar sudah dari penamaan ma. Karena itu tidak cocok dimasukkan di dalam pembagian apa? Pembagian air. Iya. Karena kalau sudah bercampur teh, bukan lagi air namanya. Bukan air mutlak, tapi sudah air teh sudah. Campur susu, bukan lagi air namanya. Adapun kalau misalnya air bercampur benda suci ringan, air lebih mendominasi, itu tetap disebut air. Walaupun dia bercampur kapur barus, bercampur pohon bidara, atau kalau baskom baru saja diadon roti di situ, masih tanpa rotinya atau bak air jatuh sabun. Ya. Panjang air yang mendominasi, dia disebut air, tidak keluar dari penamaan air. Karena itu mereka katakan air cuma terbagi dua, tahur dan apa? Najis. Ya. Tapi sebagian ulama ada yang tetap menganggap bahwa pendapat yang disebut oleh penulis di sini ada air yang tahir, itu adalah hal yang ada dan ditunjukkan oleh dalil. Di antara dalil yang mereka pakai adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Imam 4 dan selainnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut, maka Nabi terangkan air laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya mensucikan dan bangkainya apa? Bangkainya adalah halal. Bangkainya adalah halal. Iya. Kenapa sahabat ini bertanya tentang air laut? Ya, andai kata seluruh air itu pasti disebut ma, bisa dipakai bersuci semuanya, maka sahabat ini tidak mempertanyakan tentang air laut. Sebab di benak mereka air laut ini berbeda dengan kebanyakan air yang lain. Nah, ini di antara adillah ya, yang menunjukkan bahwa pembagian 3 dianggap benar. Tapi secara umum bahwa ya pembagian ini walaupun punya konsekuensi bagi siapa yang membaginya, tapi hasil yang dibangun di atasnya dan kesimpulannya insyaallah taala ya adalah hal yang mirip, tidak berbeda. Baik. Namun pembagian yang menjadi 2 itu mungkin adalah pembagian yang akan lebih akan lebih mendekati dari kesimpulan pembahasan yang berkaitan dengan air. Nah, selesai sudah pembahasan yang kedua, pembahasan berkaitan dengan pembagian air. Setelah menjelaskan bahwa air terbagi 3, penulis boleh masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Beliau menerangkan tentang air-air itu. Mulai dari air tahur, kemudian air tahir, kemudian air yang najis. Kemudian air yang najis. Nah. Baik. Yang pertama, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang mana al-ma' at-tahur. Apa arti ma' at-tahur itu? Beliau terangkan, kata beliau tahurun. Yang pertama ya, air tahur la yarfa'ul hadath. Dia tidak mengangkat hadath. Wa la yuzilun najas at-tari'a ghairuhu. Ya. Dan tidak menghilangkan najis yang baru datang selain daripada air tahur ini. Jadi yang mensucikan itu hanya air tahur. Yang mengangkat hadas dan mensucikan najis hanya apa? Hanya air tahur saja. Kemudian dia rinci, apa air tahur itu? Wa huwal baqi ala hilqatihi. Air yang tahur itu adalah air yang berada di atas asal penciptaannya. Nah, ini yang dimaksud. Air yang berada di mana?
Di atas asal penciptaan. Iya. Dimaklumi air itu di atas asal penciptanya berbeda-beda. Ada yang warnanya putih, ada yang keruh, ada yang menguning. Ya. Dan dari sisi rasa, ada yang warnanya tawar, ada yang agak berbau sedikit, ada yang garam, seperti air laut. Ya. Dan dimaklumi bahwa air itu juga ada yang panas, seperti air belerang, ada yang dingin, dan ada yang biasa-biasa saja. Dari asal keluarnya ada yang turun dari langit, ada yang memancar dari gunung, ada yang keluar dari bumi. Yang jelas seluruh air yang berada di atas asal penciptaan ini disebut dengan nama apa? Ma tahur. Ma tahur. Dibahasakan dengan bahasa lain dengan nama al-ma al-mutlaq. Air mutlak. Jelas ya? Simpulannya dia adalah air yang masih berada di atas asal penciptaan. Nah, karena itu kalau misalnya seorang menggali sumur, dia dapatkan airnya kuning, tidak perlu dia tanya, ini air suci atau tidak. Sebab ini air jelas sucinya. Karena memang asal penciptaannya dia apa? Dia kuning. Ya. Kecuali kalau di sekitarnya banyak najis, dan najis ini menyebabkan air menjadi kuning, nah ini dikatakan air bercampur dengan apa? Najis. Tapi kalau seluruh di sekitarnya tanah biasa, keluar air warna kuning, maka ini air dikatakan di atas asal penciptaan. Ini yang disebut dengan air tahur. Baik. Jelas sudah ya pembahasan yang ketiga. Pembahasan kita yang ketiga, mana al-ma' tahur, air yang tahur. Iya. Pembahasan yang keempat, penulis menegaskan bahwa air at-tahur itu mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Iya. Kata beliau, la yarfa'ul hadas, gairuhu. Akhirnya dikatakan gairuhu. Tidak ada yang mengangkat hadas selain air tahur ini. Iya. Jadi ini yang disebut dengan air tahur. Sebelum saya pindah kepada pembahasan yang keempat tadi, ada satu poin lagi di pembahasan yang ketiga tentang mana air tahur. Jadi air tahur itu kata penulis, air tahur yang berada di atas asal penciptaannya. Dan yang berada di atas asal penciptaan ada yang hakikat dan ada yang secara hakikat dan ada yang secara hukum. Kalau secara hakikatnya itu tadi yang telah kita sebutkan. Ada yang secara hukumnya dia berada di atas asal penciptaan. Seperti misalnya air yang sudah terlalu lama disimpan. Ya. Karena lamanya disimpan berubah warna, bau atau rasanya. Makanya air yang seperti ini tetap dikatakan air tahur secara hukum. Air tahur secara hukum. Sebab tidak ada yang mengeluarkannya dari asal penciptaannya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Apakah air itu mengangkat hadas? Penulis tegaskan bahwa air yang tahur yarfa'ul hadas. Bahkan beliau katakan la yarfa'ul hadas gairuhu. Tidak ada yang mengangkat hadas kecuali air yang tahur ini. Iya. Dan memang di dalam mengangkat hadas, iya,
Allah Subhanahu wa taala syaratkan menggunakan air. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Jadi tahara dengan air. Dan ayat yang kedua di surah, itu tadi ayat di surah Al-Anfal, ayat yang kedua di surah Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang tahur. Air yang tahur. Ya, dan ketika disebut tayammum, disyaratkan sebelumnya air. Falan tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air. Dan kata ma' di sini datang dalam bentuk nakirah. Mutlak. Karena yang diinginkan adalah air yang dikenal. Air at-tahur yang berada di atas asal penciptaannya. Iya. Karena itu tidak ada yang mengangkat air atau tidak ada yang mengangkat hadas kecuali air yang tahur. Karena itu kalau ada orang yang habis buang air kecil, dia ingin berwudu, tidak syah dia berwudu pakai bensin. Tidak syah juga dia berwudu pakai solar misalnya. Atau dia berwudu memakai air kelapa. Atau yang semisal dengannya. Karena itu adalah air. Itu bukan air yang tahur. Dia tidak mengangkat hadas. Nah. Dan di sini seakan-akan penulis menyebutkan ketika mengatakan bahwa tidak ada yang mengangkat hadas kecuali air, beliau isyaratkan sebuah masalah yang akan datang nanti pembahasannya di pembahasan tayammum. Di pembahasan tayammum. Sebab di dalam madhab Al-Hanabilah, tayammum itu tidak mengangkat hadas. Tayammum tidak mengangkat hadas. Tapi mereka anggap sebagai mubih saja, pemboleh untuk melakukan sholat. Akan datangnya bahwa yang benarnya bahwa tayammum mengangkat hadas. Karena Nabi menyebutnya sebagai wudu. At-tayammum wudu'ul muslim. Tayammum adalah wudu'nya muslim. Dan di ayat tayammum sendiri setelah disebutkan tayammum, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Setelah itu disebutkan yuridullahu atau ma yuridullahu liyajala alaikum min haraj walakin apa? Yuridu liyutahhirakum. Jadi kalimat yuridu liyutahhirakum ini menunjukkan bahwa tiga yang disebut di dalam ayat atau dua yang disebut dalam ayat mensucikan pakai air yaitu untuk wudu dan mandi, demikian pula mensucikan menggunakan tanah yaitu dengan bertayammum, dua-duanya yutahhir, mensucikan, dan dua-duanya mengangkat hadas. Jelas ya? Dua-duanya mengangkat hadas. Baik. Pembahasan yang ke berapa? Yang kelima. Iya. Pembahasan yang kelima. Atau pembahasan yang kelima tadi tentang masalah tayammum itu ya. Apakah tayammum mengangkat hadas? Saya sudah terangkan bahwa tayammum juga mengangkat hadas. Dan ini sebenarnya masalahnya akan datang di pembahasan tayammum. Pembahasan yang keenam tentang menghilangkan najis. Apakah boleh menghilangkan najis menggunakan benda cair selain daripada air? Kalau akhirnya di sini penulis hanya membolehkan menghilangkan najis, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, semuanya dibolehkan kalau menggunakan apa? Menggunakan air. Iya. Kalau dalam mengangkat hadas harus pakai air, ini memang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Tetapi kalau
menghilangkan najis apakah harus pakai air atau tidak? Ya, memang pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan ulama harus pakai air. Namun ada pendapat yang kedua, salah satu pendapat di dalam madhab Imam Ahmad, dan ini juga adalah pendapat orang-orang Hanafiyah, bahwasanya iya, boleh menggunakan benda lain selain daripada air dalam menghilangkan najis. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan istinja menggunakan apa? Menggunakan batu, istijmar. Iya. Dan juga akan datang di pembahasan istijmar nanti. Boleh istijmar menggunakan kayu, menggunakan tisu, menggunakan daun atau pelepah pohon yang kering, yang bisa menyerap air. Dibolehkan. Dan ini semuanya bukan air. Bukan air. Kalau begitu, di dalam menghilangkan najis, ada keluasan. Memang paling afdalnya dan paling sempurnanya, berbersih menggunakan apa? Air. Tetapi boleh menghilangkan najis dengan menggunakan selain air. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai sudah. Kita mendefinisikan mana air tahur dalam definisi penulis dan telah kita uraikan apa 3 pembahasan atau 4 pembahasan di dalamnya. Ya, berikutnya penulis ingin menjelaskan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan air tahur kalau dia bercampur. Ya. Dan ini banyak masail di sini. Insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.